Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul budaya positif dengan tema penerapan segitiga restitusi. Saya Adinda Yumaharani dari SLB Negeri 01 Jakarta. Tugas dalam demonstrasi kontekstual yaitu membuat 2 skenario dengan siswa untuk penerapan langkah-langkah segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu sebuah dialog yang dilakukan kepala sekolah, guru, atau orang tua yang merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid, mencari solusi masalah mereka, dan membantu murid berpikir akan menjadi orang seperti apa nantinya. Inilah langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan siswa. Tahapan menstabilkan identitas, kita perlu memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan perlunya menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Tahapan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu dan guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal dan mengaitkan dengan nilai serta keyakinan yang dipercaya. Inilah skenario kasus 1. Rizky bangun kesiangan dan belum sempat sarapan. Akhirnya ia makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Seperti apa segitiga restitusi untuk Rizky? Halo Rizky. Halo Ibu. Iya, Rizky tahu nggak kenapa siang hari ini Bu Dinda panggil Rizky ke sini? Tahu? Enggak tahu. Nggak tahu, oke nggak apa-apa. Jadi kenapa Bu Dinda panggil Rizky ke sini? Karena tadi Bu Dinda melihat Rizky makan di kelas, betul? Betul. Betul. Tadi Rizky makan apa sih? Nasi uduk. Nasi uduk. Kenapa Rizky makan nasi uduk saat pelajaran? Tidak mau belajar. Iya, menurut Rizky tidak boleh. Kenapa? Kenapa Rizky makannya saat pelajaran? Apakah tadi pagi belum sarapan? Belum. Belum sarapan. Rizky belum sarapan. Pasti Rizky merasa lapar, betul? Betul. Iya, sama. Bu Dinda itu kalau belum sarapan pasti juga merasa lapar sama seperti Rizky. Mungkin teman-teman di sekolah juga. Makanya kenapa Bu Dinda selalu himbau anak-anak sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu ya Rizky ya. Nah, kalau misalkan kita belum sarapan, kita merasa lapar, pasti kita ingin makan sesuatu ya. Karena hari ini Rizky ternyata bawanya nasi uduk tadi. Siapa yang bawain nasi uduk? Ayah, oke. Nah Rizky, kita memang boleh makan di sekolah ya, tapi ada waktu-waktu tertentu ya kan untuk makan. Kalau makan di jam pelajaran boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Biasanya guru-guru dan anak-anak semuanya boleh makan kapan? Jam 9. Oh, jam 9, betul, karena jam 9 itu jam apa? Istirahat. Iya, Rizky sudah tahu. Jam 9 adalah jam istirahat ya. Jadi semuanya boleh kalau mau bermain, mau makan ya. Kalau yang bawa bekal boleh dimakan di jam 9 ya. Iya, Rizky tadi cerita karena Rizky belum sarapan paginya ya. Kenapa Rizky belum sempat sarapan? Kesiangan, Bu. Bangunnya kesiangan hari ini. Emang Rizky tidurnya jam berapa? Membantu ayah. Oh, malam
Oh, tidurnya malam karena membantu ayah dulu. Oke, Bu Dinda bangga nih sama Rizky karena mau membantu orang tua ya. Tapi akhirnya Rizky jadi tidurnya kemalaman ya, dan bangunnya kesiangan ya kan, betul. Oke, kalau menurut Rizky ini tindakan Rizky yang makan di saat jam pelajaran betul atau salah? Salah. Salah. Oke, Rizky sudah tahu kalau perbuatan Rizky salah ya. Jadi kalau Rizky sudah tahu apa yang Rizky lakukan itu salah, menurut Rizky apa kerugiannya kalau Rizky tetap makan di saat teman-temannya belajar tuh? Gimana? Untuk Rizky sama untuk teman-teman bisa belajar atau ngeliatin Rizky makan? Belajar. Oh, belajar. Ngeliatin Rizky nggak pas makan? Enggak. Nggak ngeliatin Rizky. Iya, teman-teman merasa terganggu nggak kalau Rizky makan? Terganggu. Iya, terganggu. Jadi pengen. Iya kan? Jadi pengen ya kalau misalkan Rizky makan, teman-teman lagi belajar. Rizky jangan makan dong, gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan Rizky makan sendirian di jam pelajaran, Rizky bisa mendengarkan guru nggak? Dengar. Oh, dengar. Rizky bisa ngerjakan tugas juga nggak kalau sambil makan? Tidak. Iya, kalau Rizky tidak makan mungkin bisa ya ngerjakan tugas kayak teman-teman ya. Kalau sambil makan nih, sambil makan nasi uduk, bisa ngerjain tugas nggak? Tidak bisa ya. Jadi mungkin kerugiannya Rizky jadi ketinggalan pelajaran ya. Iya kan, teman-teman sudah jawab pertanyaan, Rizkynya karena masih makan, masih ngunyah, nanti jadi terganggu waktu belajarnya. Iya Rizky ya. Rizky, kita tadi sudah mengetahui ternyata alasan Rizky adalah makan di kelas itu karena belum sarapan. Rizky ingat nggak, kita pernah membuat keyakinan kelas saat dulu awal pertama masuk di kelas. Ingat. Nah, ingat. Kalau tindakan Rizky hari ini makan di kelas saat teman-teman belajar, Rizky juga belajar dan ada guru, itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Tidak boleh. Ya, tidak sesuai. Kalau keyakinan kelas yang Rizky ingat apa? Di kelas harus apa? Harus belajar. Belajar, tidak boleh apa? Makan. Iya, tidak boleh makan saat belajar ya. Betul? Betul. Nah, jadi ketika kita disiplin di kelas saat belajar itu akan menjadi anak yang disiplin juga nantinya ya, karena Bu Dinda berharap Rizky bisa jadi anak yang rajin, anak yang disiplin seperti itu. Oke? Iya. Selanjutnya nih, Rizky siap nggak untuk mengubah tindakan Rizky tidak makan lagi di kelas? Siap? Siap. Siap. Mulai kapan Rizky bisa untuk melakukan hal yang baik, tidak makan lagi di kelas? Mulai kapan? Besok. Besok bisa? Siap? Oke, mulai besok Rizky siap menjadi anak yang rajin dan disiplin. Oke? Oke, terima kasih ya Rizky sudah berdiskusi sama Bu Dinda hari ini ya. Semoga Rizky menjadi harapan Rizky sendiri, anak yang rajin, harapan Bu Dinda sebagai guru, dan harapan orang tua. Siap? Siap. Siap. Oke Rizky, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya ya. Oke. Halo, nama saya Rizky Maulana. Saya kelas 5. Saya senang bisa omong Bu Dinda. Saya tidak makan di kelas. Saya mau bangun pagi, sarapan di rumah. Skenario kasus kedua. Giti tidak terima gambarnya dicontek oleh Ari. Ia marah dan melempar kotak pensil Ari hingga rusak. Seperti apa segitiga restitusi untuk Giti? Halo Giti. Ya. Giti tahu apa sebab Ibu Dinda panggil Giti ke sini?
Tidak. Oke, tidak apa-apa, Bu Dinda. Tadi mendengar bahwa Giti marah sama Ari, betul? Tidak. Saya dan ada tidak untuk aja kabar saya dan kabar tidak sama. Oh, begitu, ya. Tidak apa-apa kalau Ari melihat atau mencontek gambar Giti dan hasilnya sama, Bu Dinda juga pasti kesal dan marah ya kalau teman Bu Dinda hasil gambarnya sama. Jadi tidak apa-apa Giti marah. Bagus ya, tidak apa-apa, oke? Kenapa? Jadi Giti, apa yang tadi Giti lakukan pada Ari? Saya marah. Saya ambil kotak celana dan saya buang. Oh begitu ya. Jadi semua yang Giti lakukan pasti ada sebabnya ya. Tadi Giti membuang kotak pensil Ari, ya kan? Kenapa? Saya ingin kabar saya berbeda agar jangan baju guru. Oke, tidak apa-apa. Jadi apa yang sudah Giti lakukan tadi, Giti sudah baik karena Giti tidak mau Ari mencontek gambar. Jadi bagus, Giti mau mendapatkan nilai dari ibu guru ya, tidak apa-apa. Tapi sekarang Bu Dina mau tanya, kalau Giti membuang kotak pensil Ari, betul atau salah? Saya tahu, saya salah. Ya, jadi Giti, apa kerugiannya kalau Giti membuang kotak pensil Ari? Jadi bagaimana? Kenapa kau tak bisa jadi urusan? Ya, betul. Kotaknya jadi rusak. Giti, Bu Dinda mau tanya. Giti masih ingat dulu Giti dan teman-teman pernah membuat keyakinan kelas? Ingat? Kenapa sih? Nah, bagus. Apa yang Giti ingat kalau tadi Giti membuang kotak pensil Ari? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Ya, tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang Giti ingat? Tidak harus menang sesama teman. Oke, bagus Giti. Giti masih ingat keyakinan kelas kita yang dulu ya. Apa Giti bersedia melakukan perbaikan atau memperbaiki kesalahan Giti? Bersedia. Oke, apa yang mau Giti lakukan pada Ari? Saya akan bertebal pada arah dan bersedia pelaku untuk pidato kota arah. Oh, bagus sekali ya. Ide Giti sangat hebat. Semoga Giti menjadi orang yang lebih sabar, tidak suka marah sama teman-teman. Oke? Ya, siap? Ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Jadi, mulai kapan Giti mau meminta maaf dan memperbaiki kesalahan? Sekarang? Siap? Siap. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sana kita sana bisa berdiskusi. Jangan
penting untuk berpikir dan bicara solusi dari kesalahan sana harus lebih sabar dan tidak marah dengan berbagai terbaik. Jadi, tidak mudah menerapkan segitiga restitusi pada peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, kita sebagai guru perlu menjadi guru yang berperan dalam memfasilitasi perkembangan murid selama proses belajar, agar apa yang telah dipelajari dengan menyenangkan menjadi tuntunan yang bermakna dalam hidupnya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di demonstrasi kontekstual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.